Halo semuanya, balik lagi di Kembang SMA sama gue Iyas. Kali ini kita udah kedatangan satu tamu spesial lagi, anak muda di Jakarta, dari salah satu sekolah di Jakarta, dan dia baru lulus sekolah, baru lulus SMA tepatnya. Nanti kita cerita-cerita sama dia. Tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Joshua Winaila. Yeay. Halo. Aku bener gak tuh nyebutnya? Bener sih, bener. Hah? Joshua. Bahasa apa tuh? Itu nama bintang, kayak nama bintang dari Greece gitu. Nama bintang dari? Greece. Greece. Joshua Winaila. Aku manggil Joshua tuh nggak mungkin. Wina aja sih Kak, Wina aja lah Kak. Wina ya. Wina, kita sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk kamu udah mau datang, udah mau hadir di sini untuk berbagi cerita sama aku sama temen-temen. Nah sebelum kita mau nanya nih, kamu tuh baru lulus SMA kan ya? Iya betul Kak. Bisa diceritain nggak kamu dari SMA mana? Kalau misalnya boleh, bisa diceritain? Iya, jadinya saya tuh dari Mentari Intercultural School Jakarta. Itu sebuah sekolah yang pakai IB, ya International School. Dan betul, aku baru lulus dan rasanya sih lumayan lega. Tapi of course kedepannya tuh ada lebih banyak lagi ya, ada lebih banyak challenges. Terus aku juga sekarang tuh udah mau kayak go reach my dreams. Jadinya lebih excited. Asik. Terus ngomongin SMA nih, SMA tuh kamu mata pelajaran yang kamu suka tuh apa sih? Kalau mata pelajaran yang aku paling suka tuh, nah sebenarnya aku suka semua mata pelajaranku karena basic answer ya. Tapi beneran loh. Nah kalau di SMA aku tuh kita pakai sistem IB kan tadi aku udah bilang, tapi itu agak mirip sama kurikulum Merdeka yang diimplementasikan sekarang nih oleh Pak Nadiem Makarim, di mana aku bisa pilih mata pelajaranku. Nah, aku pilihnya waktu itu psikologi, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan business management. Dan di antara itu semua, aku paling suka psikologi. Tadi kamu nyebutin ada IB, ada apa namanya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Bedanya apa sih? Kalau IB emang sistem internasional yang dibuat oleh Switzerland, tapi kalau kurikulum Merdeka itu dari negara Indonesia sendiri. Oh, bedanya itu. Tapi kayaknya mereka inspired juga dari sistem pendidikan di berbagai negara lain. Ini semuanya ada karena international school ya? Kayaknya Negeri kurang sih tahu ada sih saya. Oh, di sekolah negeri ada sih Kak. Ada juga ya? Tapi itu sekolah-sekolah bisa milih. Gue ketuaan berarti ya? Kan baru Kak, baru banget tahun ini. Oh baru? Iya. 3 tahun? Baru, iya. Gue lulus 4 tahun lalu. Oh, bener? Iya. Oh, Bener? maksudnya kayak, oh enggak kan udah keren gitu kan udah kerja. Oh iya kerja, tapi aku baru lulus 4 tahun lalu. SMA. SMA? Oh, kan di kuliah sekarang. Wow. Kok ketawa sih? Enggak, bukan. Maksudnya auranya tuh udah kayak di korporat. Enggak, udah di korporat, udah kerja, udah profesional gitu maksudnya. Oke, kita sekarang cerita balik lagi ke SMA ya. Tadi mata pelajaran ya kamu udah bilang banyak banget yang kamu suka, hampir semuanya kamu suka. Tapi kalau misal kamu disuruh bener-bener milih gitu, yang bener-bener kamu tertarik. Oh, psikolog sih Kak. Karena psikolog. Itu juga aku akhirnya milih itu jadi jurusan hidupku juga sih. Kenapa psikolog? Nah, psikolog tuh sebenarnya dari passion sendiri. Aku tuh dari dulu suka banget sama anak-anak dan aku selalu curious sama perkembangan mereka, kayak faktor-faktor yang yang bantu mereka bisa berkembang secara baik. Jadinya aku dari dulu aku punya mimpi dulu tuh Kak, bikin sekolah. Wow. Iya, aku ingin kontribusi di sistem pendidikan di Indonesia waktu itu. Dan menurutku kalau dari psikolog kan aku bisa belajar tuh anak kecil itu kayak gimana ya perilaku mereka, cara pikir mereka. Gimana aku bisa bantu mereka dengan baik. Dan juga kalau mereka mulai remaja, kan ada transisinya tuh Kak, gimana sih aku bisa bantu. Nah dari situ aku pilih psikolog. Jadi kamu bisa ngebantu untuk ngedevelop mereka juga. Iya, bener. Keren sih. Terus berarti dari SMA itu, oke, kita nanti ngomong setelah kamu SMA benar-benar suka sama psikolog. Aku penasaran nanti pas kuliah nih, karena kamu kan baru lulus nih. Oh, iya. Kuliah kamu apakah di
mata kuliah yang sama atau penjurusan yang sama ya. Tapi sebelum itu kita balik dulu ke masa SMA. Oh ya benar. Untuk ekstrakurikuler tuh ada di sekolah kamu? Oh ya Kak, aku suka banget ikut ekstrakurikuler dulu. Kayak jadi hobi sebenarnya Kak dulu. Jadi hobi? Iya. Kamu ambil apa? Jadinya aku tuh dulu di OSIS sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS? Iya, nggak kelihatan sih ya. Tapi ya aku dulu ketua OSIS dan sebelum itu aku juga aktif di beberapa klub lainnya di sekolahku. Aku ada newspaper club yang kayak bikin newspaper. Ada di sekolahku, aku ikut itu jadi associate editor in chief, yaitu kayak di bawah ketua. Terus sebelum itu aku juga di business club sekolahku. Di bawah ketua apa tadi namanya? Oh ya, associate editor in chief. Associate editor in chief. Okay. Terus aku juga di business club aku dan dulu aku juga sempet ikut sports, tapi nggak kelihatan sih sekarang Kak. Sports apa? Basketball. Basketball? Yes. Kenapa? Suka sih Kak, aku tuh suka teamwork, itu satu, aku suka teamwork. Dan dua, aku dulu suka aja offense. Suka offense? Offense. Oh jadi kamu pemain offense? Iya. Shooting guard? No. Shooting guard offense bukan ya? Aku udah lupa sih, SMP gitu sih. Kita bahasnya juga aku nggak terlalu ngerti, jadi ntar malah ngaco ya. Iya. Tapi kamu ini lebih ke yang di shooter atau kalau offense kan ada shooter. Oh ya, ada shooter. Shooter. Dulu tapi ini dulu banget ya gila, guys. keren. Ini dulu banget, jangan ada yang tes aku please. Tapi ini dulu banget. Aku baru mau minta tes kamu di sini. No. Enggak akan bisa. Oh, Itu jadi dulu. Dulu ekstrakurikulernya ada sport, ada. Yes. Kalau yang majalah tuh dulu zaman dulu mading ya. Iya bener. Majalah gitu majalah sih. dinding gitu. Terus Bener kan? debat juga Kak, aku dulu debat. Debat juga. Yes. Jadi kalau misalnya kita coba debat nanti gimana? Weh, enggak. Kalah ya, pasti. Enggak. Ntar aku malu. Ntar aku langsung kayak debat susah sih. Oke, terus apa lagi selain itu? Oke, ada itu kalau yang di sekolah ya. Kalau di luar sekolah aku juga sempat ikut beberapa organisasi lainnya kayak Gila. Enggak. Kalau organisasi di luar sekolah juga ada organisasi yang kamu ikutin? Iya, tapi it's not as hectic as you think sih. Maksudnya agak kayak hobi. Kalau menurut aku sudah hektik banget pasti. Oh no. Bisa share nggak? Oh iya, yang di luar sekolah ya? Yang di luar sekolah. Jadinya aku ikut ada kayak a non-profit organization tuh yang waktu itu baru booming di masa pandemi dan itu punya tujuan untuk educate young Indonesians tentang berbagai social issue tuh yang terjadi di Indonesia dan juga di luar negeri. Dan aku di situ sempat menjadi events team. Aku suka events guys. Events ini berarti kamu yang ngadain events itu? Iya, kayak contohnya kan webinar nih lagi banyak nih waktu pandemi, terus aku bantu bikin itu. Wow. Nah itu tadi tema-tema sosialnya bisa kamu ceritain nggak? Oh ya, jadinya waktu itu kita pernah for the pandemic, kita pernah menggalang dana untuk pandemi, terus juga kesehatan mental itu kan sesuatu yang sangat didampakkan oleh pandemi. Jadi waktu itu aku sempat bikin webinar tentang itu juga. Dan banyak kita bahas isu tentang mungkin diskriminasi dan banyak sih Kak. Nah dari tadi berarti ngomonginnya antara organisasi baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya. Yes. Terus kamu juga jadi ketua OSIS, kamu juga jadi apa tadi associate Editor in chief. Ditambah lagi yang kalau kalian belum tahu guys, si Wina ini adalah semifinalis Gadis Sampul. Ya, jadi waktu SMA juga ya? Iya, waktu SMA juga. Nah, itu pertama aku pengen tahu pada saat kamu ikut Gadis Sampul itu nggak apa-apa disebutin ya Gadis Sampul ya? Oh ya, boleh. Love you gadis. Waktu kamu ikut Gadis Sampul tuh awal mula ceritanya gimana sampai kamu akhirnya bisa masuk. Yang kedua aku pengen tahu kamu bagi waktunya gimana, karena dengan semua yang kamu jalankan tuh aku udah bisa pecah kepala sih itu. Oh, oke. Jadinya kalau gadis itu sebenarnya aku udah dengar lama karena ada banyak banget figur perempuan di Indonesia nih yang dulunya ikut Gadis Sampul. Maudia Yunda, Tara Basro, dan juga ada beberapa kakak kelasku yang aku lihat, keren banget nih ikut Gadis Sampul. Jadinya aku emang udah mau ikut Gadis Sampul dari dulu. Nah, aku sebenarnya kan Gadis Sampul itu maksimum 17 tahun kan. Nah, dari dulu ada maksimumnya ya? Iya, 17 tahun.
Nah, aku itu dari dulu sebenarnya belum siap. Ini mungkin personal insecurity ya, belum siap. Aku mau tunggu sampai ada prestasinya dikit kan, yang bisa ditampil, yang bisa ditampil dari Gadis Sampul. Nah, waktu kelas 12 tuh pas banget aku waktu itu jadi ketua OSIS, dan menurut aku wah ini tuh mungkin sesuatu yang aku bisa share ke dunia entertainment dan juga ke perempuan lainnya kan. Oh, perempuan itu bisa jadi leader. Nah, itu kan message yang aku ingin kirim dari Gadis Sampul. So, aku udah made my decision juga karena tahun terakhir ya guys. Itu aku 17 tahun mau ikut Gadis Sampul. Oke. Yes. Nah, Gadis Sampul tuh kan untuk registrasinya waktu itu aku harus ikut Gadis Academy. Dan dari situ kalau udah misalnya ikut 10 kelas, aku bisa langsung ikut round pertama. Gadis Sampul ada 3 round in total. Terus round pertama itu harus bikin video. Nah, sebenarnya ketiga round itu semuanya mirip sih Kak. Jadinya kita dikasih sebuah tema, terus kita harus bikin sebuah video tentang itu. Dan aku melihat video ini sebagai kesempatan untuk aku share misalnya visi aku tentang prompt yang dikasih. Jadi contohnya tuh di yang pertama, waktu itu kayaknya temanya perempuan anti baper apa gitu. Yang penting tentang anti baper ya. Gak boleh baper, kita jadi perempuan jangan baper guys. Harus happy. Nah, terus waktu itu aku kalau nggak salah visiku itu perempuan anti baper itu yang fokus sama self development. Karena menurut aku perempuan bisa jadi happy kalau mereka udah mereka selalu mencoba untuk berkembang. Dan mereka misalnya ada victories itu bikin mereka seneng kan. Nah, terus dari situ tuh kalau ikut Gadis Sampul waktu itu aku harus mengikuti sebuah banyak tahap sih. Ini contohnya waktu itu planning, kayak brainstorming videoku tuh mau apa aja, terus script writing, terus bikin storyboard. Nih sutradara pasti juga tahu nih ya, storyboard. Oh nggak ngerti, oh ya tapi ya storyboard gitu, terus baru recording dan editing. Itu semua untuk kayaknya video pertama dan kedua itu aku melakukan sendiri sama orang tuaku. Oh, jadi pengonsepannya itu dari mulai awal sampai akhir tuh kamu lakuin sendiri? Iya. Oh gitu? Aku waktu itu, iya. Dan fun fact, aku tuh paling seneng melakukan yang brainstorming sama script writing. Karena aku suka public speaking waktu itu. Tertarik sih sama public speaking, tapi nggak terlalu jago. Tapi aku suka public speaking, dan emang dari situ aku ikut Gadis Sampul juga karena aku mau challenge my public speaking. Wow, keren. Coba kan, ya malu deh. Gue juga kalau tahu gitu gue ikut Gadis Sampul ya. Iya, mesti aku ikut Gadis Sampul. Pria Sampul? Kak bikin dong Kak. Pria Sampul. Program baru nih. Iya dari situ. Tadi Kak tanya kan gimana aku bisa bagi waktu. Iya. Itu sebenarnya kalau tentang time management itu mungkin hal yang aku udah gak jago ya, tapi pernah ada pengalaman dari dulu. Dan satu hal yang aku belajar tentang time management itu ada 2 sih. Yang pertama itu aku milih kegiatan yang aku emang mau. Jadinya bukan orang tua yang mau, atau bukan yang kayaknya aku harus gini deh biar keren. Enggak, kayak emang misalnya aku waktu itu mau Gadis Sampul kayak yang aku bilang tadi, untuk challenge public speakingku, untuk challenge creativity aku, dan challenge leadership aku. Terus waktu itu aku juga ikut OSIS karena emang aku waktu itu visi buat sekolahku. Terus aku ikut beberapa organisasi lainnya karena aku emang suka organisasinya, atau mungkin skill yang aku terapin di situ aku kayak suka, misalnya events kan. Nah tapi di waktu itu juga Kak, sebenarnya aku ada halting pernah nggak leave juga sih, kayak take a break dari beberapa organisasi aku. Jadinya aku nggak juggle it all. Yang mana? Yang di sekolah apa di luar sekolah? Di luar sekolah. Yang di luar sekolah aku minta izin sama tim aku, sama ketua aku waktu itu, aku lagi mau ikut Gadis Sampul, boleh nggak aku misalnya 2 bulan ke depan nggak kontribusi dulu ke timku sebentar. Dan itu sangat penting teman-teman, kalian harus berani bisa tahu prioritas kalian. Jadi waktu itu cara aku manajemen waktu itu satu. Terus kedua, aku batching. So maksudnya di batching itu aku suka kelompokin semua kegiatan aku. Terus aku dari dulu mengikuti salah satu prinsip yang kakekku pernah ngajarin. Jadinya namanya 888 rule. Jadinya kan dalam sehari itu ada 24 jam kan Kak. Jadinya 8 jam itu untuk istirahat, 8 jam untuk sekolah, dan 8 jam untuk rekreasi. Nah,
kalau istirahat self explanatory ya, aku tidur. Aku tuh harus banyak tidur. Jadi 8 jam, paling nggak 6 jam tidur. Kalau in worst case scenario 6 jam tidur, terus 2 jam mungkin ya emang tiduran aja. Tapi 8 jam sekolah itu kan termasuk jam sekolah ya, dan di luar jam sekolah, dan juga 8 jam rekreasi. Of course ini nggak perfect sih, kadang-kadang aku pasti nambah dikit nih jam sekolahnya atau dikurangin dikit, itu pernah terjadi. Tapi intinya kayak gitu kan. Nah, yang gak disampul, OSIS itu semua termasuk rekreasi karena I actually find it fun. Enggak beneran, karena actually seru buat aku, beneran seru buat aku. Susah ya, tapi of course semua kegiatan ini ada stresnya, tapi aku emang suka. Jadi itu penting banget sih. Harus beneran suka sama kegiatan yang kamu lakukan, itu penting banget. Jadi itu semua masuk ke rekreasi aku. Makanya misalnya 8 jam pertama itu dari jam 8 sampai jam 4 kerjain sekolah, baru abis itu aku kerjain yang lain. Gila. Tuh, pertama ini ada apa namanya, nama baru ya. Ini aku baru denger sih, Triple Eight Rules ya. Iya, Triple Eight Rules, bener Jadi sih. kalau kalian mau bisa bagi waktu, yang pertama tuh kalian harus tahu dulu mana prioritasnya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mengelompokkan, bener ya? Bener. Terus yang ketiga itu Triple Eight Rules guys. Triple Eight Rules itu 8 jam istirahat, 8 jam edukasi ya. Iya, dibilang. pendidikan, Sama 8 jam lagi rekreasi. Iya bener. Keren. Ilmu baru tuh, jangan gue mau pakai. Iya kan? 8 jam tidur, 8 jam nonton, 8 jam. 8 jam satu lagi apa kak? Satu lagi apa kak? Satu lagi rekreasi. Oh ya. Keluar aja kan. Oh ya bener. Tapi rekreasi aku juga nggak hanya itu doang sih. Of course juga kayak spend time with my family itu penting banget menurut aku. Atau istirahat itu juga penting. Tapi ya emang bagian dari rekreasi aku itu emang yang organisasi itu. Ya? Karena aku beneran suka. Unik sih. Maksudnya seorang anak muda nih kayak kamu nih. Kembang SMA lagi karena aku dapat rekomendasi dari teman-teman kamu. Oh, makasih guys. Makasih ya. Terus tapi apa namanya, lebih ke organisasi gitu. Jadi jarang sih aku ketemu kayak gitu, which is bagus juga. Gitu, keren. Nah, sekarang kalau tadi kita udah ngomong yang masalah sekolah, masalah apa namanya di luar sekolah, untuk edukasi, organisasi. Sekarang kita mau lebih mengenal kamu, tapi lebih sedikit tema itu lebih sedikit sensitif, bukan sensitif sih, personal. Oh yes, oke. Kalau awal gini dulu deh, kalau kamu suka hangout, kamu pasti suka hangout kan? Tentunya bukan pas di saat pandemi ya, karena kalau pada saat pandemi kita kan harus ngikutin pemerintah lah ya, asik. Oh iya bener. Cuman kalau orang Wina sendiri nih, kalau untuk hangout sama teman-teman lebih suka ke mana sih? Oke, fun fact, sebenarnya aku dari dulu emang extrovert tapi aku jarang hangout karena teman-temanku juga banyak yang introvert dan banyak yang sibuk juga. Aku sempet tuh waktu SMP hangout sekali 6 bulan, percaya nggak? Di luar sekolah, sumpah. Beneran di luar sekolah, aku hangout yang kayak ke mall gitu sekali 6 bulan. Tapi waktu SMA lumayan mending. Karena pandemi of course apa ya di limit, tapi aku kalau hangout lumayan simple. Aku suka ke rumah temanku. Terus temanku suka masak, kita suka masak bareng. Kamu bisa masak? Yes. Apa lebih ke bakery? Oh no, tapi lebih ke makanan yang sehari-hari gitu, kayak nasi, ayam dan spaghetti gitu. Spaghetti oke. Masakan Indonesia ada yang bisa? Rendang? Maaf, nggak bisa. Nggak bisa, maaf. Tapi bisa spaghetti juga? Iya. Apa biasa bolognese? Carbonara. Nanti masakin kita ya. Ya oke. Terus sama temen-temen tuh kalau selain di rumah masak dan lain-lain, kalau nonton atau kalau misalnya ke rekreasi, misal ke Ancol, itu kamu suka nggak? Kita paling suka semua itu outdoor area. Jadi kita sering ke GBK, kita sering ke PIK, jalan-jalan. Iya, aku suka jalan-jalan. Lari bareng pernah, naik bicycle juga pernah. Terus ke mall kita juga of course, kayak untuk makan. Kita suka makan dan ngobrol. Aku sama temen-temenku kayak kebanyakan ngobrol sih kita. Oh, berarti kalau live music gitu kamu nggak terlalu suka ya? Belum ada kesempatan untuk melakukan itu semua. Karena kan itu rame, terus bener juga. Waktu itu aku emang kalau COVID agak lebih sensitif gitu. Iya.
Tapi kalau misalnya kamu kalau aku lihat emang lebih suka untuk ngobrol kali ya. Iya, tapi aku juga suka sebenarnya yang kayak gitu live music. Itu aku suka, aku tertarik banget. Oke, Social events aku juga tertarik gitu. Tapi jarang aja. kamu pasti tertarik. Nah, emang ya itu juga mungkin bisa dihubungkan dengan organisasi kan. Oh iya benar. Iya kan. Nah tadi oke, karena aku penasaran lebih ke personal lagi. Oke. Tipikal cowok seorang Wina. Apa sih? Ini pasti di sini. Ini banyak banget. Oh enggak yang, sih. Hah? Apa ya? Iya, di sini pasti banyak yang mau tahu kan. Sebenarnya tipikal cowok seorang Wina tuh kayak gimana? Terus, jawab dulu deh, aku penasaran. Maksudnya buat mereka, teman-teman kamu tuh yang penasaran. Oh, oke. Seorang kembang SMA, itu tipikal cowoknya, itu kayak gimana sih? Bukan kembang SMA ya guys. Tapi personally aku udah mikirin pertanyaan ini dari dulu sih. Apa sih tipe cowok aku? Dan my number one itu respect. Aku suka cowok yang respect sama orang lain, kayak keluarganya, teman-temannya, orang-orang nggak kenal, yang as simple as saying thank you. If you do that, aku kayak itu bare minimum buat aku, itu harus bisa respect. Itu aku suka banget. Dan respect dirinya, respect aku juga, itu sangat penting buat aku. Dan kedua itu yang hardworking. Yang penting punya passion, atau misalnya mereka suka sesuatu dan mereka emang kerjaan untuk they do that. Nah, aku dari dulu udah pikirkan kata yang tepat apa sih? Passionate, hardworking. Nah, aku emang end up with hardworking karena menurut aku semua orang kan punya tujuan berbeda-beda dan aku open ke semuanya. Ada beberapa orang yang mungkin emang ada passion, ada yang beberapa orang emang kerja keras untuk misalnya buat keluarganya, itu aku juga suka. Yang penting mereka kerja keras, mereka punya tujuan, itu sangat penting buat aku. Tuh, dengerin tuh. Tapi pasti ada pertanyaan kan. Oh itu kan kalau misalnya si Wina udah kenal. Oh itu kan yes. kalau Wina udah ketemu. Nah buat mereka yang nggak kenal Wina, terus pengen nyoba nih, pengen daftar lah ya. Itu ada nggak kriteria khusus? Fisik tinggi, fisik putih, rambut nggak ada gitu. Ada nggak? Aku nggak pernah suka sama cowok yang aku nggak pernah kenal. Maksudnya, iya yang nggak kenal. Aku harus kenal. Oh, aku lupa mention. Tapi ketiga, enak diajak ngobrol. Itu penting banget buat aku. Kayak kalau ngobrol, mereka wawasannya luas. Mereka bisa kasih opini, kasih feedback. Itu sangat penting. Itu penting banget buat aku. Untuk cowok yang aku nggak pernah ketemu, atau mungkin baru pertama kali ketemu ya, itu lumayan jarang aku langsung suka. Tapi of course aku ada tipe fisiknya dikit. Nah, tapi nggak tahu sih. Tapi nggak tahu. Itu karena menurut aku ya, aku juga pernah ngomong di episode sebelumnya. Kalau misalnya ngomong yang tadi kamu omongin itu benar, tapi setelah kamu kenal, iya dong. Tapi aku sangat kayak apa ya? Aku itu kalau attracted itu karena auranya sih. Tapi kalau fisik aku ke situ ya. Tapi aura itu sangat penting buat aku kan. Apa ya? Semua orang itu punya aura nggak sih kak? Maksudnya. Betul. Walaupun mungkin tampan mereka bukan tipenya aku, tapi kalau auranya bagus aku pasti attracted. Tapi kalau tipe fisik malu deh. Malu deh. Karena everyone is beautiful gitu. Kalau yang namanya cantik, ganteng itu relatif. Relatif banget sih. Nah, makanya tipe seorang Wina. Aku lagi lihat my past crushes ya. Ada kelihatan di situ. Enggak, lagi mikir. Tapi kalau aku lihat artis gitu, Asian. For some reason aku lebih suka cowok Asia. Okay. Asian. Lebih tinggi daripada aku. Gak tau kenapa aku gak cenderung sama yang pakai kacamata dikit aja. Terus rambut itu kayak penting. Gak tau rambutnya? Aku lihat rambut orang, gak tau kalau rambutnya kayak rapi atau kelihatan kayak fluff gitu. Kayak fluffy rambutnya, maksudnya yang gak kayak kering gitu, gak kering. Iya. Yang gak rambut kering. Jadi gak tau rambut kayak pakai bukan gel, apa namanya? Oil. Wax. Oh, kayak iya benar. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Terus yang kayak pakai air. Jadi tiap kamu ketemu harus pakai air. Enggak. Yang rambutnya enggak tahu ada aja style rambutnya gitu. Yang belah pinggir gitu. Rapi. Oke, ya bisa Ya, gitu. gitu ya. Bisa. Tapi fun fact loh Kak, aku dari dulu tuh ada alasan kenapa aku nggak pernah kalau ditanya tipenya apa sih, aku nggak pernah jawab fisik, itu ada alasannya Kak. Karena aku sendiri emang menurutku kayak nggak cantik, dia ngapain mengekspektasi cowok yang ganteng gitu. Enggak harus ganteng. Kayak misalnya tapi kan tipe aku kan kayak ganteng gitu. Enggak, tapi beneran sih. Itu kayak beneran ada sampul. Terus kamu nanti kita cerita. Kamu pernah ikut teater juga ya? Oh yes. Iya. tapi gadis sampul itu lebih ke pedenya loh sebenarnya. Oh, dia ngebangun rasa percaya diri kamu lewat
mungkin public speaking dan lain-lain. Iya, karakter sih. Aku lupa mention tadi. Kan tadi aku pernah bilang nih, aku tuh 16 tahun, 15 tahun itu agak grogi ikut Gadis Sampul karena takut mungkin belum ada prestasinya. Tapi menurut aku teman-teman itu kayak untuk ikut Gadis Sampul tuh harus, yang penting itu bukan prestasi atau your looks, tapi lebih kalau punya karakter dan pede. Jadinya contohnya tuh kan tadi aku bilang apa ya, dikasih prompt video, visi lo apa? Dan kalau lo bisa apa ya kayak express that well, bisa lo ikut Gadis Sampul. Jadi nggak usah insecure gitu. Oke. Kalau Gadis Sampul. Berarti itu pesan-pesan buat teman-teman yang mau ikutan Gadis Sampul untuk ikutin Wina juga. Tadi udah dikasih tips-tipsnya ya. Sekarang tinggal pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, tapi mau apa nggak mau. Iya, benar-benar. Ya. Benar-benar. Nah, jadi kalau buat yang mau ikutin yang Wina tadi udah bilang, mudah-mudahan kalian akan ada di posisi Wina juga. Lebih baik lah guys. Lebih baik. Lebih baik sama lebih baik. Lebih baik. Nah, balik lagi ke yang cowok tadi. Kalau misalnya kamu nih ya, kamu udah punya cowok? Sensor? Udah enggak. Kosong berarti ya? Kosong. Available tuh. Nah, kalau misalnya kamu punya cowok nih, Oke. kamu mau diperlakukan cowok tuh seperti apa sih? Oke. Menurut aku ya, kalau aku sama partner aku, kita lebih kayak support system. Oke. Jadinya aku nggak terlalu expect apa ya, kayak dia harus sacrifice semuanya buat aku, enggak. Dan aku harus sacrifice semuanya ke dia, enggak. Aku mau dia tuh prioritasnya masih keluarga, kerjaan dia sendiri. Tapi aku sama dia tuh kayak sanctuary, istilahnya sanctuary itu kayak sebuah tempat di mana kita pergi kalau kita mau merasa aman. Jadinya cowok yang aku ingin punya itu misalnya aku lagi stres, oke, aku mau hangout sama kamu biar aku bisa lebih tenang. Jadi kamu mau tipikal cowok yang memberikan kamu bahasa Jawanya home. Oke, apa tuh? Ya, rumah. Oh, rumah. Iya gitu sebenarnya. Jadi Sebenarnya home itu artinya itu sebenarnya kalau menurut aku home itu adalah bukan satu tempat beratap kita tinggal di situ, bukan. Tapi dimanapun kamu ada itu kamu ngerasain kenyamanan. Oh iya, That is home. Iya, kayak lo lari baliknya ke rumah Iya. kan, ke home gitu. Iya, gitu sebenarnya. Tipikal kayak gitu ya. Iya, yang kayak jadi support system. Terus misalnya aku ada mimpi nih, aku nggak terlalu expect misalnya dia beneran bantu aku ya, tapi dia lo bisa sih, lo capable kok, bisa, semangat. Atau kalau aku ada sukses, dia bilang congrats. Sebaliknya juga, yang kita Support lebih system. support system Iya. dan home. Tapi kalau aku tuh emang kayak aku lebih pengen punya cowok. Ini sama kayak teman-temanku juga sih. Maksudnya kalau aku sama mereka, aku bisa jadi diriku sendiri. Karena Oke. of course kalau misalnya ya waktu aku jadi ketua OSIS kan harus agak tegas gitu. Gak boleh aku nangis kan. Tapi kalau sama cowokku, aku mau bisa. Aku lagi stres nih, nangis gitu. Atau ada yang terjadi nih, nangis gitu. Jadinya emang someone I could be myself with. Iya. Terus Itu paling penting sih. Ya, aku kayak ada kebiasaan gitu sebenarnya kalau sama orang-orang yang aku nyaman ya, aku lebih kayak anak kecil. Iya, percaya nggak? Jadi aku kalau sama temen-temenku nih, aku bukan yang Anaknya kayak manja gitu. bukan manja, tapi yang kayak optimistik. Terus kayak gimana ya? Jadi misalnya aku sama temen-temenku, banyak yang nyangka bahwa aku kayak mom figure-nya yang ngejagain semuanya. Mungkin karena aku pernah jadi ketua OSIS kan. Tapi nggak, aku jadi anaknya. Iya. Beda banget. Iya. Itu Nggak kalau tahu. misalnya yang someone that you're comfortable with. Iya, karena mungkin ini ya, karena aku di keluargaku aku juga anak pertama. Jadi mungkin agak a lot of pressure. Pasti banyak teman-teman yang juga pernah ngerasain ya, jadi anak pertama tuh banyak pressure. Mereka mau sama seseorang yang gak ada pressure-nya sama sekali. Gitu sih. Gitu sih. Keren. Fun fact, itu fun fact. Fun fact, aku beneran kayak anak kecil. Sama temen-temenku tanya aja. Kayak cerewet. Gitu juga. Cerewet mungkin emang bukan cerewet lah ya. Maksudnya talkative. Talkative. Terus yang kayak ya banyak cerita eksklusi. Kayak anak kecil. Tuh, tadi kita udah dengerin yang sekarang sisi personal life-nya lah ya. Beda. Bisa dibilang. Hah? Beda loh sama my little bit more professional life. Iya, Bakal kira personal dan nggak kelihatan. profesional beneran beda sih. Maksudnya yang pertama satu figur kamu tuh orangnya tough kalau bisa dibilang ya, kalau yang tadi aku dengar. Terus karena sebagai ketua OSIS kamu bilang sendiri nggak bisa nangis bukan dalam artian Iya. selalu keluar air mata ya, tapi look weak, iya kan? Yes. Nggak bisa kelihatan seperti itu. Tapi pada saat kamu kehidupan personal kamu bersama teman-teman kamu atau mungkin orang yang kamu dekat
itu kamu bisa malah jadi kayak anak kecil ya, figur anak kecil ya. Iya. Wah. Yang kayak no pressure, just no pressure. pressure. Dan itu juga kenapa sebenarnya circleku lumayan, yang kayak close circle itu lumayan kecil. Siap. Oke, tadi kita udah ngomongin sekolah, ngomongin kehidupan di luar sekolah. Terus lebih ke masalah yang pribadi juga kehidupan kamu. Nah sekarang kita mau agak bergeser. Tadi udah historical kamu, apa yang sedang kamu jalanin. Sekarang kita pengen tahu ke depannya nih. Seorang Wina setelah menjalani sekolah SMA, kemudian juga mengikuti Gadis Sampul, kemudian juga berkembang lagi lulus dari SMA. Nah sekarang nih apa sih yang kamu cari? Apa kamu mau fokus cuman di pendidikan, atau emang kamu pengen juga untuk berkembang di dunia entertainment atau di organisasi? Bisa diceritain nggak? Iya, jadinya kalau aku sih kayaknya fokus dari sekarang, berarti dari kuliah ya, ke depannya itu ada 2. Satu, aku emang mau punya pendidikan yang pendidikanku bagus lah. Di sekolah aku bagus dan aku mau banyak magang ke organisasi lagi, dan aku sebenarnya mau little early ya, aku agak disclose, tapi aku mau research beneran kayak kan buat skripsi gitu. Aku tapi emang mau seriusin skripsinya. Jadinya banyak yang banyak dari dulu tuh banyak yang lulus skripsi mereka beneran dijadiin buku, and then mereka jadi psychologist beneran dari situ. Terus aku emang mau dedicate skripsiku untuk bikin sesuatu seserius itu. Tapi di sisi lain aku juga mau put myself out in the world, karena menurut aku kalau aku lihat di sini ya, satu jalan karir yang aku mau ikutin itu, aku punya of course pendidikanku yang bagus, karirku yang bagus, tapi aku juga mau bisa simultaneously menginspirasi banyak orang-orang lainnya, anak muda lainnya. Like influencer zaman sekarang yang menurut aku kayak wow, like Maudy Ayunda gitu-gitu. Kan mereka personally karirnya bagus banget, pendidikannya bagus, tapi mereka juga aktif di entertainment, aktif di social media. Dan aku mau kayak gitu sebenarnya. Asik. Insya Allah, tapi aku agak mudah-mudahan ini ya berhasil. One day. Ya? Kan takes time lah, pasti butuh banyak waktu, banyak effort. Tapi insya Allah suatu hari aku bisa kayak gitu. Amin. Kita doain ya semuanya ya. Sebenarnya ini loh, aku tuh dari dulu, ini juga early untuk aku bicarain ya, tapi aku dari dulu tertarik sama YouTube. Iya, tapi kayak YouTube yang kayak sharing gitu. Jadi kayak aku sering lihat kan, misalnya di luar negeri tuh, misalnya ada yang ke Harvard, A Day in My Life at Harvard, terus mereka menceritakan kayak mereka itu perjuangannya kayak gimana sih. Sebenarnya mirip kayak podcast sekarang kan. Nah, tapi fun fact nih guys, aku habis ngomong sama Kak Dimas, aku merasa kayak aku kayaknya acting juga not bad, karena dulu aku punya pengalaman sama acting, kayak very brief tapi sebentar banget pengalamannya, karena itu sebelum pandemi. Terus aku setelah lihat banyak film, aku juga punya beberapa teman yang mungkin termasuk di film, aku melihat itu film itu punya power untuk merubah dunia ini untuk menjadi lebih baik. Kalau salah dipikir-pikir ya, karena misalnya tuh kita waktu kecil kita nonton film kan. Misalnya nih yang nonton Tom and Jerry nih, pasti banyak yang akhir-akhirnya jadi agak iseng-iseng gitu kan. Atau film itu bisa shape karakter kita. Terus sekarang aku lihat lagi banyak film yang mungkin mereka bisa fiction, tapi mereka secretly taruh beberapa message-nya. Misalnya orang baik itu kayak gini, perempuan harus bisa berani kayak gini, gitu-gitu. Terus aku kayak mikir kalau ada kesempatan mungkin aku boleh banget kayak terjun ke situ. Ke entertainment ya? Yes. Tapi nggak tahu guys, karena ntar kalian lihat akting aku terus kayak nggak jadi gitu. Semua yang sekarang sebutin nama-nama besar, awal mulanya juga pasti ada mungkin yang langsung bisa tuh, karena emang dari diri dia emang udah bagus. Cuman banyak banget yang awalnya tuh belum bisa. Maksudnya, jadi kamu dan yang lainnya mungkin juga nggak perlu berkecil hati ya, dan nggak perlu bilang bahwa aku nggak bisa, jangan. Yang penting kalau kata salah satu produk sepatu, just do it. Itu yang paling utama sih. Iya, bener. Karena bedanya orang sukses menurut aku ya, yang baru 20 tahun ini hidup, bedanya orang sukses itu adalah bukan karena uang, bukan karena apa-apa. Iya, bener. Yang satu adalah mereka udah ngelakuin, yang satu baru mikirin. Oh iya, bener. Makanya kalau kata salah satu produk itu just do it gitu. Iya.
Karena kita kalau misalnya kamu melakukan sesuatu hasilnya ada dua, berhasil atau gagal. Kalau Bener. gagal coba lagi. Oh ya benar banget. Yang satu lagi kalau misalnya kamu ngelakuin hasil cuma satu, gagal. Oh iya, Kenapa? Karena nggak mungkin berhasil, nggak ngelakuin apa-apa. keren. Gitu. Jadi just do it. Bener banget. Gitu. Terus kayak acting itu kan skill yang sebenarnya bisa Iya. dipelajari dan dikembangin. Dan ya fun fact aku emang apa ya, mungkin sekarang aku agak kelihatan pede tapi I still think I have a far way to go. Dan dulu aku juga Apa? ya way bad gitu loh. Ingat gak? Kamu. Enggak, tapi Kak inget gak? Aku tadi udah cerita nih sama Kak Dimas. Aku tuh anak baru sebelum jadi ketua OSIS. Dan iya, sebagai anak baru kan aku pindah ke sekolah yang lebih kompetitif dari sekolah sebelumku. Menurut aku ya, secara akademik. Nah, waktu aku pertama kali masuk ke sekolahku, nilaiku like so bad. Terus aku juga kan teman-temanku udah yang kayak wah pernah juara ini. Jadinya emang sebenarnya mirip sama acting ya, untuk bisa jadi sebuah aktris aku emang harus pelajari. Yes. Kayak sama aja di sekolah gitu. So mungkin aku bisa sebagai hobi dulu belajar, atau kalau teman-temanku ada project aku mungkin mau coba ikut. Keren. Gitu. Nah, ini tadi si Wina udah ngomongin masalah acting, terus mau coba acting. Nanti seperti kalian tahu atau buat kalian yang belum tahu, di sini tuh kita selalu ada yang namanya talent challenge. Oh my god. Ya, jadi kalau kemarin kita udah musik, sekarang kita akan tantang Wina, atau di segmen terakhir kita akan tantang Wina untuk acting. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ada segmen lagi. Oke. Namanya Games Challenge. Oh Games iya. Challenge itu nanti aku akan kasih pertanyaan. Oke. Ada 5. Oke. Kamu harus jawab selama 10 detik. Oh my Dalam God. waktu 10 detik. Tapi tentang apa pertanyaannya? Tentang apa pertanyaannya? Kita mulai ya. Sumpah aku takut banget. Kalau tentang dunia entertainment, aku kayak agak kurang tahu. Enggak. Sumpah. Enggak tahu. Common knowledge aku juga agak. Ini oh my god, fun fact banget. Tapi kayak tadi kan aku ceritain kan, aku kalau sama teman-temanku kayak anak kecil. Iya. Teman-temanku mungkin kalau sama teman-temanku, I'm actually really dumb. Kayak aku Enggak. suka beneran sumpah. Tapi kalau di sekolah baru kayak agak kayak bisa serius. Ya, ntar coba kita lihat. Sumpah. Oke, kita lihat. Ntar aku dapat 0 loh. Jawabannya 0 yang bener. Jangan kaget ya guys. Jangan kaget. Enggak, ini enggak ada benar salah. Oh, oke. Enggak ada benar salah. Tenang. Oke. Kita mulai ya. Tenang. Ini bukan benar atau salah, tapi cuman nyebutin sesuatu dalam waktu 10 detik dari pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan. Itu aja sih. Oke. Oke, Games Challenge nomor 1. Sebutin 5 film dengan awalan huruf A. Aladdin. 2, Oh my god. 5, 6, Gak tahu kak. 7, 8. Berapa detik? Enggak tahu G itu. Yang Berapa? kita tanya A. Oh enggak, berapa detik kak? 10. Oh my god, aku kompetitif tahu tapi kayak aku enggak. 9. Tunggu, lebih lama lagi. Hah? Enggak, dia enggak bisa. Oke. Oke. Oh my god. Gak apa-apa. Itu kalau zaman lu ada ADC ya. ADC. Ada Cinta. Terus Avengers. Oh my god. Ngeblank. ya namanya juga challenge. Oke. Bukan berarti kamu nggak bisa loh. Tapi aku emang gak bisa in timer loh. Iya makanya ini kan challenge. Seperti yang kita bilang nggak, Oke. bukan salah. Ya aku kompetitif. Tunggu, aku teriak, aku mundur dulu ya. Aku sering kalau main tiba-tiba teriak. Aku kalau main tiba-tiba teriak. Tadi yang satu ya. Yang kedua, sebutin 4 orang dalam 10 detik lagi ya, 4 orang yang kamu mau banget main film bareng. Bisa di Indonesia, bisa di luar. Oke. Mulai dari sekarang. 10, Reza Rahadian, 9, Maudy Ayunda, Emma Watson, dan siapa ya? 4. Leonardo DiCaprio. Wih. Agak weird combo, tapi emang Gak apa-apa. mau mix. Leonardo DiCaprio, Maudy Ayunda, siapa lagi? Reza Rahadian, Reza Rahadian. Emma Watson. Kenapa 4 orang ini? Oke, kalau Leonardo DiCaprio, one of the legends. Yes. I love his movie in Titanic. It's really good. Terus Emma Watson, aku tuh big fan of Harry Potter. Kayak aku baca semua bukunya. Terus aku nonton semua filmnya. Aku kalau lagi ujian harus ada Harry Potter di belakang. Maksudnya? Gak tau, aku tiba-tiba fokus aja. Hah? Oh, Enggak, kalau lagi belajar ya, bukan ujian ya. Aku lagi belajar. dibuka. Iya, dibuka filmnya, tapi aku nggak nonton. Gak tau kenapa aku fokus kayak gitu. Emang aneh sih. Oh. Iya. Reza Rahadian, aku suka semua film yang dia itu ikuti. Maksudnya dia seru orangnya.
Dan dia emang pendalaman karakter gila banget sih kalau Iya. aku bilang. Oh iya benar. Dan terakhir Maudy Ayunda karena Maudy Ayunda is my idol. Mau say hi untuk mereka? Mau say hi untuk mereka? Hai Maudy, ini buat Maudy kan? Hah? Iya. Hai Maudy Ayunda, I love you. Oke, berarti yang kedua berhasil ya? Oke. Oke. Yang ketiga nih. Sebutin 3 kota di Indonesia dengan awalan huruf depan B. Mulai dari sekarang. Bandung, 3. Batam, Bali, berapa? Udah. Oke, 3 doang. Oke. Aman. Oke. Mau tau fun fact nggak? Apa? Aku di sekolah aku nggak pernah ada kelas geografi. Hah? Masa? Dari SD sampai SMA tuh aku nggak pernah kelas Kenapa geografi. gitu? Nggak tahu di sekolah aku nggak ada. Makanya aku juga kayak agak nervous tadi. Aduh. Tapi bad sih, jangan ikutin ya guys. Itu kayak agak salah satu kelemahanku tuh geografi. Tapi kan itu bukan salah satu kurikulum ya? Nggak tahu kenapa dari dulu aku nggak punya. Itu menarik sih. Kayak aku ada sejarah, tapi nggak ada geografinya. Jadi aku waktu kecil mungkin kurang perhatiin ya. Tapi kayak mungkin belajar tentang kota ini. Tapi aku nggak tahu kotanya di mana. Terus aku tuh baru tahu aku nggak punya ilmu itu kayak waktu kelas 9. Tapi temanku tanya, coba di globe mana Alaska? Terus gue kayak Apa Alaska? Alaska, aku nggak tahu kan. Terus ya gitu, aku baru kayak nyadar gitu. Nah, ini di mana teman-temanku bilang aku kayak anak kecil, kayak nggak tahu, nggak tahu aja kota-kota di mana. Nggak pernah belajar geografi tapi bisa nyebutin ya. Itu bagus. Kita lanjut ke yang lainnya sekarang. Oke. Berarti berhasil juga ya. Sekarang nomor yang keempat. Oke. 10 detik. Sebutin 2 film. Nah, ini aku salah satu jawabannya tadi kamu udah ini sih, udah jawab sih. Aku Oke. tahu jawabannya. Ya nih, aku Oke. sebutin 2 pertanyaan. 2 film yang kamu bisa tonton berulang-ulang. 10 Oke. detik. Harry Potter, Beauty and the Beast. Hah? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Yes. Aku Ada tuh kartun mana yang di in real life. Oh, in real life. Karena aku Action, suka. live, gitu. Aku suka nonton film Disney karena apalagi yang in real life sekarang itu udah lebih modern. Kayaknya mereka banyak mereka agak ganti beberapa ceritanya mungkin untuk lebih sama ya zaman sekarang gitu kan. Banyak yang tentang women empowerment. Terus aku suka tuh Beauty and the Beast kayak gitu. Aku suka kamu udah Belle. pernah nonton? Udah, Udah. Tapi lebih suka yang live figure ya? yang live figure. Ya. Itu aku bisa nonton berulang-ulang. Tuh, Harry Potter sama Beauty and the Beast. ya. Tapi Harry Potter yang paling sih, semuanya. Oke, yang terakhir nih. Aku mau nanya ini, bukan nanya. Kamu jawab 10 detik. Gini deh. Momen paling memalukan atau kalau nggak menarik deh dalam hidup kamu. Kamu pikirin dulu 10 detik. 1. Menarik, memalukan. Apa ya? 10 detik. 8. Tapi apa ya? Memalukan tuh maksudnya kayak kalau aku tuh dulu pernah. Memalukan Oke, tuh nggak coba harus duluan in deh. the bad way ya. Oke. Kayak dulu aku pernah di salah satu tempat itu kayak ada keluarga aku mau turun lift. Oke. Aku tipikalnya kan iseng emang. Oh my Terus god. aku enggak. Turun duluan aja. Di sebelahnya tangga, persis tangga. Jadi aku mikir bakal lebih cepet nih. Lift itu ketutup, aku turun tuk, gitu. Terus nungguin di depan lift kan. Kebuka, aku kagetin. Oh, salah orang. Sumpah. Orangnya ada di orangnya keluarga aku ada di udah keluar di sebelah Oh, sini. oke. Itu aku malu setengah mati sih. Oh. Nah, kalau kamu tuh the thing is sama aku tuh, aku emang ngeprogram diriku untuk untuk melupain. Memalukan aku. untuk enggak. Tapi aku emang enggak seseru Kak sih. Aku enggak seseru itu. Tapi aku emang kalau ada momen memalukan, aku program diriku sendiri untuk melupakannya. Oh gitu. Iya, kayak aku langsung. Makanya Bisa sekarang kalau aku langsung gitu, aku kayak enggak langsung sih, tapi over the years sekarang aja aku enggak inget loh apa yang memalukan buat aku. Itu aku harus tahu cara kamu sih, nanti kamu kasih tips ke aku Oh, ya. iya. Karena aku banyak banget list paling memalukan di hidup aku tuh banyak banget. Jadi dan aku pengen melupain karena sampai sekarang aku nggak lupa dan nggak bisa move on gitu kan. Oh. Makanya nanti kamu tolong kasih tahu aku ya. Oke. Boleh. Aku emang kayak enggak sih. Tapi ini sih. Ini nggak tahu memalukan. Kalau aku mikir memalukan, aku cuma inget yang lebih Nggak ke usah sekolah, memalukan, menarik. gitu sih. Nggak apa-apa. Kayak lebih yang ke kegiatan di sekolah gitu.
Tapi ini agak serius sih, karena waktu itu ingat gak yang aku tadi bilang tuh aku di tahun pertama sekolahku, aku pertama masuk nih anak baru, aku dijadiin nggak sih, aku menjadikan diriku sendiri untuk direktur kelas play. The class play ended up semuanya kayak aku merasa disalahkan gitu, terus aku nangis di depan semua teman-temanku. Itu bukan memalukan sih, tapi itu Kamu disalahkan? Kenapa? Enggak, karena kayak Aku belum tahu nih. karena mungkin waktu itu kayak ini mungkin pertama kali aku merasakan bahwa emang leader itu sangat penting dan semua orang kalau ada salah mungkin kadang-kadang they look to the leader, tapi emang harus kayak gitu ya. Tapi waktu itu aku kayak coba so hard, tapi aku ya kurang, the play ada beberapa yang salah, ada kayak satu dinding yang jatuh di playnya aku, itu kayak oh my god, aku panik banget, terus aku nangis di depan satu angkatan aku. Itu kasihan sih, itu kayak memalukan. Oh tapi ya karena kamu waktu itu sebagai direkturnya ya semua blame on you gitu ya? Nggak semuanya sih, tapi ada orang yang kayak blame on me gitu, terus aku kayak nangis. Aku kan malu kalau nangis satu angkatan. Aku yang nyalahin tuh. Lalu kan sama satu angkatan. Buat yang nyalain kamu. Nah itu kan kalau di enggak. Kalau kan aku kuliah ke luar negeri nih teman-teman. Kan di untuk kuliah ke luar negeri aku harus submit essay, dan essaynya mereka itu harus kreatif. Oke. Nah, Kamu keluar negeri ke mana? Aku ke University of British Columbia, itu di Kanada. Oke. Nah, untuk essay-essay itu kita harus kayak ada cara kreatif untuk menceritakan diri kita sendiri. Aku taruh insult mereka sebagai line opening aku. Terus aku masuk ke kuliah. Itu revenge-nya aku kayak gitu sih kan. Ini cara yang namanya revenge dengan cara positif nih kayak gini nih. Asli nih. Itu kocak sih. Nah, tapi aku taruh aja line-nya dia di essay-ku. Terus aku kirim, terima. Jadi kalau kamu dari yang tadi revenge mau say thank you dong. Thank you so much. Thank you. Nggak mau Thank ya. you. Thank you gitu. Thank you. Tapi itu revenge aku kayak gitu sih. Lebih itu aku mau revenge kayak gitu. Keren. Kita akan masuk di segmen terakhir. Kita akan nge-challenge Wina untuk acting, dimana sebenarnya nih Wina dari tadi bilang aku baru sekali ya. Ya sebenarnya sekali sih. Sekali. Nah kita bilang nggak apa-apa, kita mau challenge. Namanya challenge bukan berarti bisa or nggak bisa. Seperti yang tadi kita bilang, pokoknya mau nggak mau ya kita challenge aja. Challenge-nya apa? Nanti kita akan minta Wina untuk meranin salah satu film yang baru-baru ini lagi hot dan dudukin posisi nomor 1 di Indonesia ya saat ini ya. Which is KKN Desa Penari. Nanti Wina akan jadi Badarawuhi ya. Badarawuhi sama Nur. Nanti kita akan lihat kayak gimana di segmen terakhir. Oke, Wina. Sebelum ke segmen terakhir mungkin kita tutup dulu. Kita makasih banget Wina udah mau datang. Ya, makasih saya diajak. Diri dari kesibukannya yang ada. Dan kita doain mudah-mudahan kedepannya kamu bisa untuk menyelesaikan pendidikan, fokus juga di karir kalau emang akan berkembang mungkin jadi director or juga pemain film. Mudah-mudahan semua tercapai dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada saat kamu sudah berkembang juga ya. Ya pastinya, terdiajak lagi. Oke, pastinya dong. Kamu ada pesan-pesan nih buat teman-teman? Ya, terima kasih ya pertama untuk mengajak aku. I feel very honored untuk even di-consider loh bisa kesini. Dan untuk teman-temanku tadi yang Kak bilang itu benar, kalau kalian punya impian apapun, mau melakukan kegiatan apapun itu nggak usah takut, karena semua skill, semua pencapaian itu bisa dikembangin pelan-pelan, but you could do it. So Oke. yes. Nah buat yang mau ngikutin Wina lebih jauh, nanti kita akan share Instagramnya ya. Oh iya. Kita akan share Instagramnya. Buat tadi yang udah mau daftar juga bisa lewat Instagram. Daftar apa Kak? Daftar cowok. Ya Allah. Nanti kita akan kasih linknya ya. Oke, semuanya kita mau ngucapin makasih kalian udah nonton dari awal sampai habis untuk Kembang SMA. Terus dukung channel Kembang SMA ini untuk dukung anak-anak muda seperti Wina ini. Sehingga kita bisa melihat perkembangan dunia entertainment di Indonesia untuk lebih jauh. Oke, sekali lagi terima kasih Ya, Wina. terima kasih. Makasih ya. Kita tutup di sini, sampai jumpa di lain kesempatan.
Luih api, awakmu gak usah melok-melok. Timbangane awakmu kena bala. Tak sarano, awakmu gak usah melok-melok. Wis, aku ngajane sopo seng ono neng burimu saiki. Tapi aku gak bakalan ragu untuk nyelekoi awakmu. Nek awakmu melok-melok. Ngerti nduk?